Bukan main. Iya. Mbak Iin, malam hari ini kita baru saja merayakan 2 hari besar. Iya. Yang pertama kita Hari- aturkan lebih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bukan main. Iya. Tadi 2 hari besar. Benar. Hari besar yang pertama tanggal 14 Agustus adalah Hari Hari Gerakan Pramuka. Nasional Pramuka. Tepuk Pramuka. Iya. Yang Satu kedua, lagi. pada tanggal 17 Agustus kita rayakan Hari Hari Kemerdekaan Kemerdekaan. kita. Tepuk yang meriah. Bukan main. Iya. Tepuk Pramuka. Iya. Nah, Merdeka. Merdeka. Oke. Maka itu tamu kita istimewa hari ini, tokoh pertamanya 2 orang spesial. Iya. Yang pertama kakak kita Profesor Budi Prayitno, Kakwarda Ketua Provinsi Kuarda Jawa 11 Tengah. Jawa Tengah. Kita Selamat tepuk datang. Pramuka. Selamat malam Kak Budi. Selamat malam Kak. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Kurang keras, kurang keras. Salam Pramuka. Ya, gitu. itu dia semangatnya. Yang dapat. kedua sesepuh kita Pak Sumarsono dari Dewan Harian Daerah 45 Jawa Angkatan 45 ya. Iya. 45. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Merdeka. Nah, itu dia. Kalau tepuk tangan tepuk Pramuka ya. Ya. Karena ini hari yang istimewa buat Betul, kita. kalau itu merdeka. Ya, benar. Tapi Baik. ada juga tamu-tamu yang juga ada sepuh ada muda. Yang pertama Bapak Sukardi. Sukardi Itu, dari Hiprada Jawa dari Tengah. Hiprada Jawa Tengah. Ketua Iya. Hiprada Jawa Tengah. Nah, kalau Hiprada itu dulu Iya. pramuka, tapi pramuka itu seumur hidup. gitu ya. Oh iya. Juga adik-adik, baik adik-adik dari KNPI maupun adik dari Pramuka. Iya, yang dari pembina gugus depan teritorial Ungaran, Mbak Betul, Yesika betul. Maya. Tepuk Pramuka. Ah, Iya, baik. Dan sebelahnya dari Wakil Pak Ketua Farhan. KIP Jawa Tengah, Farhan Hilmi. Selamat datang. Terima Tepuk kasih. Pramuka. Iya. di sebelah Sangat kanan, istimewa ya, malam hari sebelah ini kanan kita. ini istimewa. Ya. 2 yang mengapit, 1. Yang 1 ini adalah spesial. Ini Mbak Kustanti. Iya, Mbak dari Kustanti itu Uba dari Loka, SAR, Kota Gerakan Semarang. Pramuka Kota Semarang. Iya. Kita beri tepuk Pramuka. Nah, dua-duanya nanti baru kita ceritain. Iya. Karena dua-duanya ini adalah tokoh yang dulu-dulunya pramuka, dulu-dulunya sekolah. Tetapi sekarang ada yang sudah lulus, ada yang masih mahasiswa. Iya. Nanti kita dengar dari Kak Budi maupun dari Kak Sukardi, kenapa dua-dua ini menjadi istimewa malam hari ini. Oke. Terutama- Siapa aja yang 2 namanya disimpan dulu gitu. Nah, Padahal simpen bacanya dulu, udah simpen nongol, dulu, nggak apa-apa simpen ya. dulu ya. Lalu kita sekarang kita ikuti apa? Baik, kita masuk ke lagu pertama. Kita beri tepuk Baik. tangan yang meriah. Yen kelingan lelakonku jamane nalika ing pamulangan Kerjasama dengan aku duwe kanca putri kerapian
Iya, terima kasih Mbak Nova dari Dewa Ruci Campur Sari. Bukan main. Suaranya menjelang bulan puasa ini mengalun. Seakan-akan perut terasa sudah lemah lembut begitu. Tetapi Iya. semangat 45 ini. Iya, Jadi kita benar. Itu yang harus tanyakan ada. pada generasi muda, Kak Budi ya, Iya. sebagai Kak Warda. Ini kita lihat ya, Kak, 17 Agustus khususnya 14 Agustus di Jawa Tengah ini Pramuka nampak kayak bangkit begitu ya. Kak Budi bisa cerita apa kebangkitan yang khusus mewarnai ulang tahun Pramuka kali ini, Kak? Ya, terima kasih Prof. Haryono. Kakak-kakak sekalian, adik-adik dan seluruh pemirsa di Jawa Tengah. Pertama-tama kita bersyukur bahwa gerakan Pramuka baru saja merayakan hari ulang tahunnya yang ke-48. Dan rangkaian kegiatan telah dilakukan. Dan yang paling menarik adalah Jawa Tengah ini ke depan. Pramuka tidak hanya yang berpangkalan di sekolah. Tapi Kita akan beri berkembang. tepuk Pramuka lebih dulu ya. Ya, Kak Haryono. Jadi ke depan ini akan kita kembangkan gugus depan teritorial. Yang menampung selain adik-adik yang masih bersekolah, juga adik-adik yang mungkin tidak bisa melanjutkan sekolah. Nah, di gerakan Pradi Gugus Depan inilah dilakukan pembinaan dua hal kita harapkan. Yang pertama, core bisnisnya adalah pendidikan karakter, national character building, cinta tanah air dan sebagainya. Yang kedua, ada life skill-nya di sana, ada bekal hidup. Jadi Pramuka masa depan itu generasi muda tidak boleh nganggur. begitu ya? Tidak boleh nganggur karena dia punya keterampilan diri, Karakternya kuat. karakternya kuat, juga punya keterampilan hidup Bukan untuk main. mandiri. Nah, kebetulan lagi nih Kak, tahun ini Jawa Tengah ini ada dua tonggak yang cukup penting. Yang pertama, ditandatanganinya kerjasama dengan kakak, Hiprada, yang akan mendukung pendirian, memfasilitasi pendirian gugus depan teritorial. Yang kedua, Jawa Tengah juga menjadi pionir. Kemarin ada temu Saka Kartika Kencana. Ada Saka Kartika. Kencana. Saka Kartika Saka Wirakartika. Mohon maaf. Saka Wirakartika. Nanti di desa, di kecamatan itu ada koramil. Nah, ini menjadi pembina bagi gugus depan di desa. Bukan main. Jadi tidak hanya yang pangkalannya bisa di kelurahan, Sekolah, di ya, sekolah, tapi ada juga kelurahan, di koramil, ada di kelurahan, desa, betul, di pedukuhan. betul. Ini Jadi ingat ini Jadi apa satu ya? desa Sampai ke isinya sana. pramuka semua gitu. Kita kayak berharap zaman saya muda dulu. ini. mudah-mudahan sekalian. Iya baik, nanti kita akan kupas lebih jauh lagi Saka Kartika salah ini satu kita akan contoh. saksikan terlebih dahulu visualisasi yang sudah dibuat oleh rekan-rekan kita berikut ini. Estafet Tunas Kelapa merupakan salah satu tradisi dalam gerakan Pramuka Kuartir Daerah 11 Jawa Tengah dalam menyongsong Hari Jadi Pramuka setiap tanggal 14 Agustus. Kegiatan ini berupa jalan kaki pasukan Pramuka dengan membawa berbagai atribut seperti bendera merah putih, bendera Pramuka, obor, tunas kelapa, dan beberapa atribut lainnya. Estafet Tunas Kelapa dilakukan secara beranting atau estafet dengan jarak setiap etape lebih kurang 5 km yang sekaligus sebagai momentum memperingati Hari Pramuka ke-48 dan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-64. Kegiatan yang mengambil tema Gerakan Pramuka sebagai perekat persatuan bangsa dan dengan moto disiplin, berani dan setia ini dilaksanakan sejak tanggal 1 Agustus 2009 hingga tanggal 12 Agustus 2009 yang mengambil start dari 14 titik penjuru yang berada di Jawa Tengah. Tema tersebut dicanangkan sebagai upaya menggugah kesadaran kita untuk lebih mencintai tanah air Indonesia
sekaligus memperkuat kebersamaan dan kekompakan pramuka di tengah situasi dan kondisi kehidupan sosial kita saat ini yang sedang dilanda keprihatinan adanya gerakan terorisme. Gerakan pramuka harus mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan dalam menjaga kelangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, terdiri beribu pulau, beratus-ratus suku, adat istiadat, berbagai bahasa, dan agama. Untuk itu harus selalu dijaga keutuhannya dari Sabang sampai Merauke. Dijaga perbedaan-perbedaan tersebut supaya tetap menjadi satu, agar tetap utuh dan kuat dengan sesanti dan tekad Bhinneka Tunggal Ika. Revitalisasi gerakan pramuka merupakan salah satu pilar pendidikan kaum muda di Indonesia, telah berjalan selama 3 tahun. Revitalisasi yang tujuan pokoknya adalah untuk memantapkan eksistensi gerakan pramuka, serta untuk meningkatkan fungsi gerakan pramuka dalam 3 tahun ini telah memperlihatkan hasil yang cukup menggembirakan. Secara bertahap tetapi pasti, citra dan kinerja gerakan pramuka dan minat kaum muda terhadap gerakan pramuka tampak semakin baik. Pramuka juga diharapkan selalu dapat menjadi contoh dalam proses kehidupan remaja dari sikap perilakunya, ketakwaannya, budi luhurnya, semangat, dan etikanya. Gerakan pramuka adalah wadah yang tepat untuk menempa diri agar dapat menjadi manusia-manusia yang unggul dan terpercaya. Mengedepankan sistem AMONG dalam pembinaan pramuka, yaitu di depan memberikan teladan secara konkret, di tengah membangun karsa dan kemampuan, di belakang memberikan dorongan dan motivasi. Keberadaan pramuka yang dimulai dari siaga, penggalang, penegak, dan pandega yang tersebar di pelosok desa dan kota dapat berperan maksimal dan diberdayakan dalam mendukung gerakan Jawa Tengah Bali Deso Bangun Deso untuk mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera. Sejarah memang telah mencatat peranan besar anggota pramuka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada masa-masa awal kebangkitan nasional, para anggota pramuka atau kepanduan mempunyai peranan besar dalam membangkitkan semangat kebangsaan. Ya pramuka kan sebagai bentengnya generasi muda ke depan supaya menjadi kader-kader yang handal seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi pramuka ini sebagai benteng generasi muda. Yang selama ini peran pramuka sudah luar biasa untuk membangun mental, moral, spiritual, membangun bangsa. Nah, selanjutnya sekali lagi kami berharap untuk bisa lebih dikembangkan lagi di dalam membantu membangun bangsa negara yang kita cintai ini. Dalam menghadapi era globalisasi dan era perdagangan 4.0, kemudian era teknologi ini, pramuka diharapkan mempunyai kinerja yang lebih baik, khususnya dalam rangka menyesuaikan bentuk-bentuk pendidikan pramuka disesuaikan dengan perubahan zaman. Ini sesuai dengan revitalisasi gerakan pramuka yang dicanangkan oleh Kamabhinas. Untuk itu perlu ada evaluasi yang cukup sinergis antara pendidikan kepramukaan dengan kondisi perubahan lingkungan yang cukup dinamis ini. Saya mengharapkan pramuka yang sekarang ini ya boleh katakan sudah maju, namun lebih depan lagi, lebih maju lagi, karena depan itu adalah merupakan satu langkah-langkah berikutnya. Iya, baik. Jadi nanti di seperti setiap kita lihat desa ya, itu sudah mulai banyak pembina-pembina sudah mulai direkam pramukanya. ya di lapangan ya. Ya. Jadi dengan sendirinya nanti orang menjadi pramuka tidak usah harus anak sekolah. Oh iya. Kalau kebetulan dia itu sudah katakanlah mungkin orang tuanya tidak mampu, tidak sekolah lagi, itu bisa masuk Bisa. pramuka. Ada gugus depan teritorial. Oh. Kalau mau bergabung dengan masyarakat yang heterogen dengan siapa saja,
ya Gus Depan teritorial yang dari macam-macam. Betul. Jadi tidak Kemudian, usah malu-malu. nggak usah malu-malu. Aku sudah kadung tidak sekolah atau Betul. karena miskin lalu bisa Ya, berpakaian pramuka. Bisa. Ya, kan sekarang kesannya kan cuma anak sekolah berpakaian pramuka tiap Sabtu begitu. Dan lebih parah lagi dia nggak ngerti apa ini pakai setangan leher. Ya. Apalagi merah putih. Kenapa merah putih? Kenapa harus dikalungkan? Nah, ini adalah jiwa bangsa dan negara. Betul. Yang harus kita pegang dan kita bawa kemana-mana. Tidak Ada di boleh. dada kita. Kalau ini mau direbut, nyawaku utaruhkan. Harus kita pertaruhkan. Bukan, Itu semangatnya harus ada. Tadi kakak cerita bahwa Hiprada, kebetulan ada kakak kita ketua Hiprada ya, ada di sini ya. Bagaimana kak, Hiprada siap untuk menjadi sesepuh dan mendongkrak pramuka di tingkat wilayah ini? Salam Silakan. Hiprada. Salam. Kakak sekalian, sejak ditandatanganinya MOU antara Ketua Hiprada Pusat Profesor Hairono Suyono dan Ketua Kuarda Jawa Tengah Profesor Budi Prayitno, kita sudah melangkah karena kita tahu lewat pramuka generasi muda kita insya Allah akan menjamin kehidupan berbangsa dan bernegara yang dapat dibanggakan untuk keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia. Oleh karena itulah Hiprada telah mengambil langkah memfasilitasi keberadaan gugus depan teritorial itu. Insya Allah selama 5 tahun ini kita berharap mencapai sasaran sampai dengan 300 gugus depan teritorial. Tetapi pembina-pembina pramuka yang sekarang tidak duduk dalam posisi sebagai pembina di gugus depan di sekolah maupun andalan di kuartir, itu adalah orang-orang yang dapat diandalkan. Sehingga Prof. Haryono, kami akan mendukung juga di samping perwujudan gugus depan teritorial, insya Allah kakak-kakak pembina yang baru yang direkrut nanti akan menjadi juga motivator posdaya di Jawa Tengah ini. Sehingga akan muncul 300, kurang lebih 300 gugus depan wilayah, tapi juga akan muncul posdaya-posdaya yang akan menggerakkan masyarakat dari sisi pemberdayaan, karakter, dan perekonomian rakyat kecil. Jadi Hiprada saat ini siap melakukan mobilisasi dan sekaligus melakukan fasilitasi untuk kepentingan generasi muda khususnya pramuka. Terima kasih. Bukan main. Kalau sekarang itu gugus depan teritorial sudah dibentukkah atau nanti akan dibentuk? Di Jawa Tengah ini sudah ada sebenarnya, tapi kita akan lebih memperluas itu lagi. Karena sebenarnya pemberdayaan gugus depan teritorial ini akan menyangkut masalah-masalah anak-anak yang sekarang tidak menjadi anggota gugus depan. Karena anggota gugus depan tidak boleh merangkap gugus depan yang lain. Sehingga harus ada begitu. Kemudian kita berdayakan juga para pembina yang sekarang ini anggota dewasa, yang pernah mengikuti kursus-kursus, yang ternyata itu belum menjabat struktural maupun fungsional di kuartir maupun gugus depan, dan itu anggota Hiprada yang akan kita gerakkan menjadi pembina-pembina pada tempat-tempat yang baru tadi. Dengan begitu insya Allah akan ada koordinasi yang baik antara yang terjadi antara gerakan pramuka dengan merekrut kembali para pembina yang sekarang tidak aktif, kemudian membawa para peserta didik yang sekarang ini tidak menjadi anggota gugus depan. Dengan demikian maka anak-anak yang berada di pedesaan, yang notabene mungkin drop out, mungkin sudah lulus sekolah, akan tetap bergerak di kalangan pramuka. Bukan main. Hebat sekali. Tepuk pramuka. Kak Budi, ini yang disebutkan Kak Budi tadi bahwa pramuka gugus depan ini akan juga dibekali dengan soft skills ya. Jadi di dalam posdaya-posdaya itu akan dikembangkan kecuali pelatihan-pelatihan rutin. Teknik kepramukaan juga memperkuat semacam karakter begitu. Terus termasuk juga life skill. Keterampilan life skill. Keterampilan.
Bisa diceritakan bagaimana mengkombinasikan ketiga-tiganya itu? Ya, jadi justru kesempatan ini sebenarnya kesempatan yang baik kan. Bagi kita semua, generasi muda, soal dipakai sendiri atau nanti menolong orang lain. Itu karena pramuka itu adalah sifatnya pramuka menolong. Sifatnya menolong, itu ya. masalah lain. Jadi selain pendidikan teknik kepramukaan, kita berharap pramuka ini menjadi agents of change. Ya, dengan bekal keterampilan yang sederhana saja untuk life skill-nya, misalnya selain tentang pendidikan karakter, misalnya bagaimana membuat tempe dia tahu, bagaimana membuat tahu dia tahu, terampil, menghayati. Maka adik-adik ini bisa berperan di dalam masyarakat, mendampingi masyarakat, bagaimana menggerakkan ekonomi kerakyatan di desa. Bukan main. Kita berharap Mereka dilibatkan di usia langsung. penegak dan pandega, mereka sudah memiliki karakter yang cukup, kepemimpinan yang sudah mulai matang. Jadi bisa saja terjadi nanti pramuka-pramuka desa itu juga pengusaha. Oh iya, kenapa tidak? Juga industriawan. Karena dia memiliki keterampilan-keterampilan hidup tadi. Betul. Ya. Tapi dapat dipercaya, misalnya belinya 100 tidak ngaku belinya 500. Oh ya harus kan. Nah, itu kalau ngutang bayar. Begitu ya. Utang harus bayar. Kalau pinjam harus kembalikan. Iya. Ini mudah-mudahan bisa kait-mengkait ini Betul. antara program Jadi, satu dengan yang lain. Ini nanti bisa bangsa ini berubah menjadi bangsa yang dapat dipercaya. Sekarang ini kan ceritanya kita agak malu di luar negeri. Karena bangsa ini tukang bom, bangsanya kan begitu kan. Ini nanti barangkali ke depan luar biasa ya. Bukan ngebom dengan bom mematikan, tapi bom yang produksinya melimpah. Bom positif, Pak. Bom positif. Dengan kreativitas dan kemandirian itu Betul. ya yang diminta. Ini sebagai sesepuh Pak Marsono, ya Pak Marsono, bagaimana rasanya kalau melihat anak muda ini kok hebat begini nih, rasanya bagaimana Pak? Ya, dari kacamata kami ini satu kemajuan yang luar biasa kalau memang itu bisa dilaksanakan seperti apa yang diceritakan Pak Budi tadi. Sehingga cita-cita bangsa Indonesia di dalam rangka pendidikan negara RI tahun 45 ini sudah ini nyambung Pak. Artinya sesuai dengan cita-cita proklamasi. Sehingga inilah yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia, di mana dulu para pejuang itu merebut dan mempertahankan kemerdekaan, dan sekarang ini sudah sampai kepada kemerdekaan, dan kemerdekaan itu ceritanya adalah jembatan emas. Nah, sekarang kita sudah sampai ke arena di mana kita harus membangun lebih-lebih untuk generasi muda. Saya hanya ingin menambahkan sedikit bahwa jangan lupa semangat kejuangan 45. Artinya jangan lupa proklamasi kemerdekaan kita, karena ini adalah satu modal yang luar biasa besar, atau kalau lebih hebat lagi ini adalah karunia Tuhan yang Maha Esa. Kita melihat pada pembukaan Undang-Undang Dasar itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur bangsa Indonesia, maka dengan ini Indonesia merdeka. Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan seterusnya. Keadilan sosial bagi seluruh anak bangsa. Bukan main. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Saya lihat Bapak kita dari Dewan Harian Nasional 45 ini terkaca-kaca beliau. Rupanya sangat terharu, barangkali rakyat juga terharu Pak Kak Budi ini. Kakak tadi dinyatakan oleh Hiprada bahwa ini bisa 300 dalam 5 tahun. Kalau lebih kan boleh juga. Oh boleh sekali. Ya. Justru semakin banyak semakin baik, karena sebenarnya di tataran desa, kecamatan, ini banyak sekali pemuda yang membutuhkan sebuah organisasi yang memiliki arah yang jelas, tapi tidak sekedar berkumpul, tapi secara bertahap dan berjenjang yang diolah itu jelas. Kebetulan pramuka itu bisnisnya jelas. Pendidikannya bertahap dan berjenjang sesuai dengan perkembangan kejiwaan. Yang siaga ya diajak nyanyi-nyanyi dengan Dwi Dharma. Siaga itu menurut ayah ibundanya.
Siaga itu berani dan tidak putus asa. Kalau sudah agak besar sedikit, dia sudah setiap tahun, kita baru saja Kak, tanggal 13 malam itu kita semua berjanji. Betul. Yang disebut dengan ulang janji. Betul. Trisatya. Betul. Demi kehormatanku, aku berjanji. Itu luar biasa. Betul. Bersungguh-sungguh yang pertama, menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan negara kesatuan Republik Indonesia. Menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Yang terakhir, menepati dasa dharma. Itu dijanjikan tiap tahun, Kak. Ya, kalau pada jelek malam-malam itu ya jelek. ulang tahun Pramuka. Betul. Itu nek anggotanya jelek ya berarti wongnya elek tenan. Saben tahun itu udah janji kok. Betul. Demi kehormatanku. Jadi Kak. rasanya Bukan merinding, kepada Mbak. siapa-siapa. Rasanya merinding. Iya. Jadi kalau kita ingat itu semua merinding. Makanya Pak Sumarsono tadi hampir-hampir nggak sampai keluar kata-katanya. Mungkin teringat pada zaman dulu ikut Angkatan Muda berjuang. Beliau mungkin jauh lebih semangat dari saya. Iya. Iya, sudah pasti. Tapi cukup bangga ya Pak ya dengan semangat Pramuka Bapak melihatnya. Begitu. Karena Udah saya terwariskan. dulu juga pernah jadi pandu, Pak. Iya. Oh iya. Belum Pramuka. Iya, Jadi masih pandu pandu rakyat. ya istilahnya. Bapak termasuk pandu rakyat? KPI. KPI, zaman KPI ya. Saya Bapak ikut masih pandu juga? pandu rakyat. Pandu rakyat. Pandu rakyat. Jadi kan lebih sepuh saya. Kak Soekardi, ini kan menarik sekali ya. Jadi tantangannya bukan sekedar kita bikin pramuka biasa. Pramuka dari katakanlah adik-adik kita yang mungkin putus asa karena nggak bisa sekolah. Karena orang tuanya masih miskin, sedang ada gerakan sekarang pengentasan kemiskinan, tapi mungkin belum terjangkau. Mungkin tadinya sekolah, tetapi karena terus-menerus diteter dan dia kurang, lalu terpaksa keluar drop out. Nah ini tantangan lebih berat, bagaimana kakak ini mengatasi hal-hal seperti itu? Kita menyadari ketika beban kegiatan di gugus depan wilayah itu akan jadi berat. Tapi ada satu hal yang menarik di sana, karena mereka ada keteladanan. Jadi kalau para siaga ini berlatih, karena bersama kakak-kakaknya yang penggalang, maka dia akan meniru itu. Mudah-mudahan daya tarik latihan itu akan bisa memotivasi mereka untuk aktif terus. Ini dari kacamata peserta didik. Tapi dari kacamata orang tua, kita berharap memang mereka mengikut sertakan anak-anaknya ini di pramuka. Karena sebenarnya dana, biaya yang dibutuhkan pramuka itu tidak banyak. Yang penting tekad dan semangat yang mereka lakukan. Ini yang penting. Kemudian mengenai pakaian dan lain-lain bisa juga dibantu dari pihak-pihak tertentu. Karena pramuka memang ada pihak-pihak tertentu, khususnya para majelis pembimbing ini yang akan memberikan support. Dengan demikian maka kelemahan-kelemahan internal yang mungkin muncul insya Allah bisa diatasi. Jadi silahkan mereka tidak usah bayar, mereka tidak usah kemudian terlalu repot dengan berbagai hal. Yang penting disiplin, tekad dan karakter mereka menjadi generasi muda yang dapat dibanggakan. Iya itu dia. Jadi memang benar-benar serius ya Pak ya, karena memang kalau mereka tidak memakai seragam juga terjadi jadi ketimpangan. makin tegang dan makin merinding. Bagaimana kalau kita selingi dengan musik berikut ini? Baik, iya kita saksikan lagu yang berikut ini dengan judul Blitar. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Blitar kutha cilik sing kawentar, edi peni gunung kelut sing ngayomi. Blitar jaman Jepang nate gempar, peta brontak sing dipimpin Supriyadi. Blitar nyimpen awune Sang Nata, Majapahit aneng candi penataran.
Blitar nyimpen layone Bung Karno, proklamator lan presiden kang kapisan. Ana crita Carepate Gajah Mada ingkang bisa nyawijake Anuswantara lan uga Bung Karno sing kondang kaloka aneng tlatah Blitar lair cilik mula ora mokal Blitar dadi kembang-kembang lambe ora mokal akeh sing padha nyatake yen to geni ngurupake semangate yen to banyu nukulake patriote. Terima kasih. Lain. Ini luar biasa. Dan malam hari ini hadir juga ananda kita, Kak Farhan ya, dari KNPI. Ini merupakan satu kesempatan generasi muda bangkit dalam pembangunan bangsa. Tidak saja di sekolah, tetapi juga sampai di luar sekolah. Barangkali ini ya Kak Budi ya, kalau Kak Farhan ini bisa memanfaatkan kebangkitan generasi muda dalam pramuka, bisa menjadi semacam anjuran untuk KNPI anggotanya masuk kepada gerakan pramuka. Silakan Mbak Kak Farhan. Kita beri tepuk tangan Kak Farhan dari KNPI. Bukan main. Terima kasih. Pertama saya ucapkan selamat ulang tahun untuk gerakan pramuka yang ke-48. Yang kedua, kami menyambut baik rencana dari gerakan pramuka untuk membuat gugus depan berbasis teritorial di luar sekolah secara formal. Jadi ini memang satu momentum yang sangat bagus dan perlu kami sampaikan juga bahwa potensi generasi muda sesungguhnya luar biasa. Akan tapi kalau kemudian itu tidak dibimbing dan diarahkan pada hal-hal yang positif, pada hal-hal yang kreatif dan inovatif, saya kira akan dimungkinkan mereka mengarah pada kegiatan-kegiatan yang bersifat destruktif. Nah, apa yang direncanakan oleh gerakan pramuka ini sebenarnya juga sejalan dengan pemikiran yang kami lakukan selama ini, bahwa memang dari riset yang dilakukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, kecenderungan pemuda untuk aktif dalam berbagai organisasi kepemudaan maupun organisasi pramuka itu juga kecenderungannya menurun dari tahun ke tahun. Nah, ini saya kira satu fenomena yang sangat memprihatinkan dan kami juga di organisasi KNPI Jawa Tengah juga sangat prihatin dengan kondisi ini, karena ternyata organisasi-organisasi kepemudaan yang sudah tersedia itu tidak diminati. Dalam artian dari tahun ke tahun itu semakin menurun. Organisasi ekstra kampus yang notabene anggotanya adalah para mahasiswa itu juga kecenderungannya dari tahun ke tahun semakin menurun. Nah, ini menjadi satu gejala bahwa pemuda sekarang ini memang lebih cenderung pada budaya hedonisme atau budaya-budaya global. Nah, oleh karena itu kami sangat prihatin dengan perkembangan ini dan menyambut baik rencana dari pramuka. Mudah-mudahan nanti juga di lapangan dalam aktualisasinya kita bisa bersinergi, bisa berkomunikasi, karena tujuannya sama, kita membangun nation and character building, bahwa nasionalisme pemuda ini harus selalu dipupuk, harus selalu ditingkatkan. Karena itu DPD KNPI Jawa Tengah dalam melangkah ada 3 kebijakan. Yang pertama adalah menciptakan wirausaha-wirausahaan muda, paling tidak semangatnya di generasi muda untuk melakukan usaha itu ada. Jadi tidak kesana kemari membawa ijazah melamar pekerjaan yang belum tentu juga diterima. Nah, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, kita selalu memupuk dan menciptakan semangat nasionalisme, gelora nasionalisme di kalangan generasi muda. Mungkin bagi kalangan masyarakat umum, nasionalisme ini menjadi hal yang sudah usang gitu. Tapi bagi KNPI, apalagi bagi pramuka, ini merupakan suatu hal yang sangat mendasar dan harus selalu dikobarkan.
Terus kemudian yang ketiga, kita juga selalu mengembangkan semangat kepemimpinan. Bagaimanapun juga karakter kepemimpinan di ranah generasi muda ini harus selalu ditingkatkan, harus selalu dipupuk. Supaya kelak di kemudian hari mereka menjadi pemimpin yang betul-betul responsif terhadap perkembangan, terhadap situasi dan kondisi yang ada. Jadi jangan nanti kemudian menjadi pemimpin-pemimpin yang bebal gitu. Masyarakatnya banyak yang nganggur, masyarakatnya banyak yang miskin, ada bencana, tapi pemimpinnya enak-enak saja begitu. Artinya tidak mempunyai satu terobosan dan pemikiran atau rasa keprihatinan yang mendalam terhadap kondisi yang ada. Iya. Saya kira itu. Bukan main, tepuk pramuka. Iya, saya mau minta yel Arum Dalu dulu. Iya. Ini kita belum mendengar sama sekali. Saya minta yelnya dulu. Arum Dalu, mandiri selalu. Jadi memang benar Mbak Iin. Jadi nampaknya antara gerakan pramuka dan KNPI ini sejalan. Jadi Kak Budi, barangkali di posdaya-posdaya ini kecuali para sesepuh yang menyelenggarakan, yang membantu dan sebagainya, generasi muda nanti bisa secara bertahap begitu memberi ceramah ya tentang mengambil oper, menyelenggarakan ya seperti sekarang lah. Saya bagian pidato-pidato saja, tapi generasi muda yang nyiapin dan sebagainya. Bagaimana Kak? Ini kan sejalan ya. Jadi ada kemungkinan nanti KNPI ini diundang untuk memberikan ceramah-ceramah di posdaya-posdaya pedesaan atau di gugus-gugus depan. Silakan. Ya, jadi kebetulan memang ada kesamaan dan saya kira memang sudah saatnya siapa saja yang memiliki resources, memiliki sumber daya, memiliki keunggulan untuk sharing. Makanya tidak tertutup kemungkinan teman-teman KNPI bisa mengisi di gugus depan terkait dengan keunggulan yang dimiliki KNPI. Dan barangkali pramuka punya keunggulan, bisa mengisi kegiatan di KNPI. Ini sebenarnya kalau memang bisa terjalin, itulah generasi muda yang ideal. Tidak terkotak, tapi maju bersama. Iya. main. Gotong royongnya hidup lagi ya. Iya baik, dan tampaknya ada adik-adik di studio yang ingin mengutarakan sesuatu, silahkan. Silakan berdiri ya, sudah berdiri. Salam pramuka. Salam. Salam Ibrada. Salam. Nama saya Joko, Kak. Masih Joko, kalau sejarah pun sepuh tapi tetap Joko. Baru double sek, Kak. Dulu kami juga pernah menikmati Pandu sama Kak Haryono, Pandu Rakyat. Kemudian kami di Pramuka pernah juga bersama-sama kakak-kakak ini di Andalan Warda. Jadi hati kami ini satu. Saya atindak tumuju utomo dengan Pramuka. Jadi kebetulan istri kami juga sama-sama dulu Pandu, Korsasi Pemula, sampai sekarang. Lanang wedok Pandu semua. Dan sekarang dia. Anaknya pramuka juga, cucunya pramuka juga. Jadi kakak-kakak sekalian, saya bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa pagi malam ini kita bisa berkumpul di dalam satu tekad untuk agar pemuda bangkit. Jadi pemuda sebagai pelopor bangsa. Dan pramuka itu jiwa kami, jadi kami kemana-mana, walaupun sudah tua, kami tetap ingin bersama pramuka. Dan alhamdulillah kakak-kakak di KNPI juga dari gugus depan teritorial Ungaran masih memerlukan kami, dan kami bersyukur masih jadi kamabigus di gugus depan teritorial. Dan kemarin melaksanakan kegiatan kebersamaan dan keakraban, Kak, antar gugus depan se-Kabupaten Semarang, dinamakan Laksamana Teritorial ya Kak. Ya, pelatihan gabungan. Dan alhamdulillah Kak Budi memberikan tempat di Bumi Perkemahan Candrawirawa Gerakan Pramuka Kewarda Jawa Tengah. Bukan main, tepuk pramuka. Dan di sisa-sisa hidup kami ingin masih panjang Pak, insya Allah Pak. Ladang ibadah, sebagai ladang ibadah. Jadi kata ada hadis Nabi menurut Kak Kiai itu adalah sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi orang lain dan berbudi luhur. Tempatnya di Gerakan Pramuka. Iya, terima kasih Kak Joko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pramuka. Salam. Salam Ibrada. Salam. Merdeka. Merdeka.
Mbak In itulah semangat pramuka, Iya. biarpun terbata-bata, tetapi batanya kalau disusun itu jadi gedung tingkat yang tinggi sekali. Jadi karena mau banyak yang mau diutarakan akhirnya terbata-bata. Terbata-bata. Iya. Mbak In, kan kita ada seorang pembina ya, Iya. bisa cerita pengalaman beliau ini ya dalam membina. Iya Mbak silakan. Jessica Maya, silakan dari Teritorial Ungaran ya. Jadi sudah ada ya Kak Budi ya, sudah ada. Ya. Tetapi ini akan digerakkan secara besar-besaran. Ya silakan. Terima kasih. Salam Pramuka. Salam. Saya berkesempatan pada malam hari ini berbagi pengalaman, tentunya senang sekali. Sejujurnya saya menjadi pembina belum lama karena ya memang baru dibangkitkan kembali. Ya. Bukan sebagai memasuki jenjang pembina baru Kak, sehingga karena saya baru menikah beberapa waktu yang lalu. Tapi sebelumnya saya di Gugus Depan Ungaran Teritorial ini memang sejak saya siaga Kak. Jadi mohon maaf ini saya panggil kakak semua karena saya pramuka sejak kecil. Sejak siaga saya sudah di Gugus Depan ini, kemudian penggalang juga masih di Gugus Depan yang sama, kemudian penegak pandega dan sekarang menjadi pembina. Jadi kebanggaan saya menjadi anggota Gugus Depan wilayah atau teritorial ini adalah karena di sana kita tidak memandang lagi kamu bersekolah di mana, kamu dari keluarganya siapa. Jadi betul-betul brotherhood seperti yang disyaratkan di dalam kepramukaan dan kepanduan, betul sekali. Jadi kakek kita Boden Powell juga sudah berpesan demikian, brotherhood itu ya sama gitu. Sehingga pada saat kami membina memang banyak sekali kendala Kak, terutama suka dukanya ya. Terutama karena kami mandiri, jadi semuanya swadaya. Sehingga pada saat misalnya kita harus memberangkatkan adik-adik ke kegiatan kepramukaan, misalnya Raimunan Nasional, kita pernah Kak harus istilahnya seperti fundraising kalau di luar negeri, penggalangan dana, kita datang ke institusi-institusi perkantoran, kemudian mengumpulkan koran bekas, kemudian apa yang bisa didaur ulang dan dijual, dan itu kemudian jadi tambahan biaya kami mengikuti kegiatan itu karena kegiatannya di luar kota. Itu misalnya demikian, tetapi banyak positifnya juga Kak, karena selama ini banyak sekali dukungan seperti yang tadi Kak Joko sampaikan. Kita yang dulu pandu dan sekarang terhimpun di dalam Hiprada sangat mendukung kami, sehingga pada saat kita berbagi tantangan-tantangan ini beliau selalu siap untuk membantu. Tidak hanya secara material tapi khususnya secara moral Kak. Jadi banyak cerita dulu kami pandu juga masih belum ada handphone segala macam, tapi komunikasi tetap jalan dan hal-hal itu yang selalu membesarkan kita. Kemudian selanjutnya adalah karena di Gugus Depan Ungaran Teritorial ini kita merangkul juga orang tua menjadi anggota majelis pembimbing, sehingga orang tua mengetahui persis bagaimana kegiatan kepramukaan putra-putrinya. Tidak seperti di sekolah, mohon maaf karena yang kami dapatkan informasi dari adik-adik itu kadang-kadang di sekolah kegiatannya misalnya setiap Jumat atau Sabtu datang, kemudian setelah apel masuk ke ruangan kelas diterangkan sesuatu. Jadi hampir tidak ada bedanya dengan sekolah, sementara pramuka sendiri kan menurut Boden Powell itu kegiatan di luar ruangan. Jadi hal-hal seperti itu Kak. Jadi kalau di teritorial Ungaran ini bercampur dari segala umur, gitu ya, dari betul usia sekali Mbak siaga, Iin. usia Tapi ada level-levelnya. Betul. Ada. Jadi sesuai di macam-macam lah programnya masing-masing. Peraturan gitu ya. dari Kuartir Nasional tentang Gugus Depan ada 2 selain yang di kedutaan besar ya, bahwa ada Gugus Depan yang berpangkalan di sekolah dan satu lagi wilayah. Nah wilayah ini dia bisa berpangkalan di misalnya instansi pemerintah atau di instansi swasta, kemudian di desa-desa. Atau di kota, tadi Kak Budi menyampaikan mungkin ada di Korem dan lain sebagainya. Dan itu karena berbeda dengan sekolah, jadi semua jenjang usia bisa mengikuti Kak. Kadang-kadang kan kalau di sekolah sudah kelas 2 SMA katakanlah, sudah tidak diwajibkan lagi pramuka, sehingga terus saya mau pramuka di mana karena saya tidak direkrut menjadi misalnya tim inti atau apa. Jadi mereka bisa bergabung di teritorial seperti itu. Kan baik. Tepuk pramuka.
Gak main. Di sini Mbak Iin, jenisnya Kak Budi ini. Jadi untuk Jawa Tengah ini merupakan ada beberapa ya Kak Budi ya yang seperti itu, tetapi tidak menjadi kebijaksanaan umum. Kakak ini sekarang jadikan kebijaksanaan umum. Silakan cerita Kak. Ya, jadi dari pengalaman dan dari sejarah yang ada bahwa tidak semua adik-adik yang masih ingin menjadi pramuka ini tidak bisa tertampung di sekolah. Sehingga memang pengembangan gugus depan teritorial atau wilayah ini menjadi kebutuhan menurut saya. Dan yang paling penting, karena tidak dibatasi oleh blok sekolah, maka penduduk di sekitar, adik-adik di luar daerah bisa bergabung. Jadi tidak ada wilayah, oh ini desa A, desa B, kamu pramukanya harus dari desa ini. Jadi kalau saya itu mau jadi pramuka di Semarang boleh juga? Boleh juga. Boleh juga. Jadi anggota. Dan kemudian kalau gugus depan wilayah ini semakin banyak, anggotanya heterogen. Yang mahal adalah persaudaraannya. Iya. Bukan main tepuk tangan. Tapi tadi kita bersaudara nih, kita bersaudara. Ini investasi besar. Sebab kalau tidak bersaudara Kak Budi, kalau ada pejabat atau presiden lewat, biasanya kan pramuka jajar di depan. Itu tangannya ngacung begini. Anak-anak teman-temannya yang di belakang nggak boleh ke depan. Nggak boleh ke depan. Nah, ini nanti kalau semua jadi pramuka, ya sama-sama semua ke depan. Saudara ke depan. Semua saudara. Saudara. Semua hormat sama presidennya. Ya. Dan ada jaminan aman. Aman. Saudara, kakak sendiri, Iya. adik sendiri. Tidak mungkin tawuran, tidak mungkin mereka bertengkar. Bersaudara. Kalau tawuran cinta. Cinta. Ada tawuran cinta. Ada. Penuh kasih ya. Baik. Itu tadi Kak Joko tadi kan, suaminya pramuka, istrinya pramuka, anaknya pramuka, cucunya pramuka. Cucunya juga nanti harus jadi pramuka. Jadi Mbak Iin, bagaimana Pak para sesepuh kita? Para sesepuh kita dengan himbauan tadi, ada kadang-kadang mau ngirim pramuka ke kemah di luar kota. Lalu sesepuh ini kan mungkin ada baju-bajunya yang saking sudah dieman-eman gitu. Saking lusuhnya. Lalu dikasih cucunya ya. Bagaimana Pak? Ya. Rasanya ini kan terpanggil kembali kan. Di samping terenyuh juga bangga. Ya. Depositonya banyak, daripada disimpan nanti malah kita dipanggil lupa belum dicairkan. Nah ini dicairkan untuk gugus depan. Kira-kira bisa kira-kira Pak ya? Iya, insya Allah. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Himbauan untuk mencairkan deposito yang kira-kira sudah mau dipanggil begitu. Tapi Kak. Gimana? Ada nilai yang memang harus dilakukan. Orang bisa berjuang dan tidak pernah patah semangat. Kalau pernah menghadapi kesulitan dan dapat menyelesaikan kesulitan itu. Sehingga kalau adik-adik di gugus depan wilayah mau berangkat saja nggak ada uang. Itulah struggle of life. Itu yang harus dilalui. Begitu dia bisa ngelompat satu tahap. Dia punya pengalaman, dia akan berani melompat yang lebih tinggi lagi. Maksud saya itu memang begitu. Misalnya beliau ini ada yang agak sepuh lagi. Kalau mau jalan misalnya ke rumah sakit itu perlu ditemani. Kalau mau kira-kira inget-inget pagi minum obat, sore minum obat, diracikkan oleh pramuka gugus depan. Sebagai jasanya, ya sudah kamu saya bagi beasiswa sampai lulus kan begitu. Nah itu kan struggle. Jadi daripada beliau kesepian, mau ke rumah sakit sendiri takut ya. Mau jalan-jalan sendiri takut kepleset kan, didampingi oleh pramuka gugus depan. Itu menolong sesama hidup. Menolong sesama hidup, dapat dipercaya, tidak diselewengkan kemana-mana. Sebagai imbalan, kamu saya bagi 50% deposito saya untuk beasiswa sampai jadi sarjana. Itu kan perjuangan. Perjuangan. Setuju ya Pak ya? Setuju. Bagaimana Pak? Setuju. Pak. Karena memang sudah memiliki jiwa yang sama ya. Betul. Artinya ada kebanggaan bahwa aku ini ditolong.
dengan penuh kesetiaan, penuh kepercayaan bahwa tidak akan dijerumuskan. Ya. Ya daripada depositonya dijerumuskan begitu kan. Iya, baik, dan kita juga memiliki adik-adik ini yang sudah hadir di Betul, sini. betul, Ini ada yang betul. dari Racana Sultan Agung, dari Betul. Unisula. Mungkin bisa diceritakan, tadi belum dikenalkan ya, ini ada Mas Muksin, Kak Muksin. Nah, apa aja sih kegiatan di Racana Sultan Agung? Nah, ini begini Mbak Iin. Iya. Adik kita ini baru saja lulus SMA. Dengan sendirinya menurut aturan tidak lagi pramuka. Tetapi gara-gara Kak Budi ini sekarang menggerakkan pramuka berbasis masyarakat. Ya. Nah, adik kita ini langsung masuk terjun. Kan begitu ya? Coba cerita, coba. Bagi kami kakak-kakak pramuka khususnya di Racana adalah sebuah kebanggaan. Begitu kakak, karena kalau saya melihat teman-teman kalau sudah mengerjakan suatu tugas di bidang akademik pendidikan itu sendiri, mereka akan lupa 3 tridharma perguruan tinggi yang diantaranya adalah berbakti kepada masyarakat. Kebanyakan mahasiswa, teman-teman mahasiswa itu jika sudah mengejar SKS, mengejar lulus, dan setelah lulus kita bekerja, itu adalah impian setiap mahasiswa. Tapi mungkin ketika kita terjun di dunia kepramukaan, mindset kita, pemikiran kita akan berbeda. Ketika kita di sini mencari apa yang disebut kewajiban untuk mencari ilmu, pendidikan, kita juga berbakti kepada masyarakat. Di antaranya mungkin bakti sosial yang kita bisa langsung terjun ke masyarakat, mengetahui apa sih kondisi masyarakat saat ini. Yeah. Gitu. Dan mungkin dengan apa yang diutarakan Kak Budi sekali, itu sangat adalah suatu cita-cita yang mungkin bisa dirasakan oleh semua kalangan. Karena apa? Karena kami sebagai mahasiswa ketika mungkin kakak-kakak yang sudah semester 7, pada waktu KKN itu kalau dia tidak pramuka, nanti kalau dia KKN di desa ditanya, Mas bisa pramuka enggak? Ternyata dia langsung kebingungan, cari teman-teman, siapa teman saya mahasiswa yang masih pramuka, ayo tak ajak ke teman saya gitu. Nanti biayanya belakangan. Nah, mungkin itu adalah menarik, betul. suatu keunggulan pramuka. Ternyata pramuka ini di masyarakat masih istilahnya dihormati. Nilainya tinggi ya? Iya. Salah satunya ketika orang tua itu anaknya pergi, idinya, Bu saya pergi pramuka dulu. Orang tua tidak akan macam-macam dan nanti sekolah itu konfirmasi kepada orang tua bahwa anaknya benar-benar pramuka. Tapi kalau kegiatan lain itu mesti diantar dulu, perginya kemana, temennya siapa, sama siapa. Mungkin bolak-balik di SMS. Ya. Mungkin itu, dan ketika pramuka teritorial ini nanti benar-benar suatu yang sangat bisa menyeluas ke seluruh masyarakat. Bagi kami mungkin yang sudah lulus, sudah S1, kita selain memenuhi kebutuhan untuk hidup, ekonomi, kita juga mempunyai kebutuhan untuk membangun bangsa ini. Jadi kita enggak mikir melulu langsung besok saya kerja begini, upah saya segini, cari istri yang begini, tetapi kita juga mempunyai pemikiran saya akan membangun bangsa yang begini. Keinginan kita. Oke, iya. Harum Itu dia. dalu. Sekali lagi harum dalu, mandiri selalu. Baik, ini mulai tegang ini. Bagaimana kalau kita seling dengan musik berikut ini? Iya, sebelum musik bagus juga lah untuk side job ya. Jadi bolehlah tawar berapa ini, saya ini pintar pramuka gitu ya. Nanti untuk KKN pasti berguna gitu ya. Baik, kita beri tepuk tangan untuk lagu yang berikutnya. Bajing loncat ke istana
Aku tak sangka sari rapat lepas ikhlas terkuatos ngantos-atos pakai hati aduh tak emut pakait hati pasir pakait hati aduh pakait hati bajing loncat kas tanah aduh bapak abdi lepat narosan tak tinggalan bajing loncat kas tanah aduh abdi lepat narosan tak tinggalan bajing loncat tas tanah aduh bapak abdi lepat narosan tak tinggalan aku tak sangka sari rapat luas ikhlas aku watos ngantos-antos lepas hati pakait hati aduh papa tak emut pakait hati pasir pakait hati aduh pakait hati bajing loncat kas tanah aduh bapak abdi lepat narosan tak tinggalan bajing Bukan main-main, bajing loncat. Saya boleh kembali kepada Kak Sukardi ya. Menurut rencana nanti habis Lebaran ya, secara besar-besaran latihan awal
dari gerakan bersama Kak Budi ini akan diawali ya. Diawali. Bisa Kakak cerita tentang rancangan bulan Oktober, pelatihan dari seluruh kabupaten di seluruh Jawa Tengah yang dirancang nanti setelah Lebaran kira-kira. Para pembina pramuka yang sekarang ada di lapangan dalam artian yang menjadi anggota dari Hiprada itu, ada 2 bekal yang harusnya mereka miliki. Yang pertama adalah tentang kepramukaan itu sendiri, dan yang kedua tentang bagaimana menggerakkan masyarakat. Oleh karena itulah kita mau mencoba melakukan rekrutmen dari 35 daerah itu untuk kita tambahi bekal. Pembekalan itu tentang masalah bagaimana mengelola gugus depan wilayah itu. Bagaimana membangkitkan mereka sehingga bisa terintegrasi dengan perwujudan posdaya di masing-masing tempat. Untuk itu tadi pelatihan life skill-nya tadi. Ya, life skill-nya harus dikuasai. Sehingga diharapkan dengan kecerdasan peserta didik yang kemudian menampung mulai dari siaga sampai dengan para penegak pandega, akhirnya akan memberikan satu jenjang kepemudaan yang bisa dibanggakan karena punya karakter yang terpuji, mempunyai perilaku untuk memberikan sumbangsihnya kepada masyarakat, di samping ada kejujuran, kedisiplinan, suka bermusyawarah, gotong royong yang terbias dari dasar dharma mereka. Oleh karena itu menggerakkan ini dari masing-masing cabang diharapkan memunculkan 2 orang yang terpilih, kemudian kita lakukan pelatihan selama beberapa hari agar bekal mereka tidak semata-mata penguasaan sains, tapi juga kemampuan keterampilan. Itulah yang nanti akan diterjunkan di masyarakat setelah mengikuti pelatihan. Dan jadi insya Allah diisi bersama-sama oleh Kuarda dan Hiprada provinsi ya. Kemudian dengan Kuarda membekali mereka supaya di lapangan maka kedua-dua dimensi ini bisa berjalan dengan simultan. Jadi main. Silakan. Pramuka kan tidak sendiri. Betul. Kita punya Undip, punya UNES, punya UNS. Itu kan resources yang luar biasa. Saya mau ke sana, Pak. Oh, mau ke sana. Oh, berarti saya lebih tahu duluan. Ya? Iya. Baca. Karena kebetulan di sini ada 2 dari perguruan tinggi. Yang satu Pak Wayan, yang satu Ibu Win ya. Pak Wayan ini dengan Undip juga dengan beberapa perguruan tinggi UNS, UNES dan sebagainya sedang merancang suatu KKN tematik posdaya. Bisa Pak Wayan cerita. Wah, ini nanti bisa menyatu ya dengan pengembangan posdaya dan adik-adik ini sebagai pramuka. Silakan mikrofonnya Pak Bambang, kasih Pak Wayan. Oh sudah. Ya, terima kasih Prof. Aryono. Sebelumnya kami ucapkan selamat ulang tahun bagi gerakan pramuka yang ke-48. Yang ke-48, semoga tetap jaya. Amin. Pak Aryono memang sekarang mahasiswa KKN sedang di lapangan ini untuk menjalankan KKN tematik posdaya gitu. Kalau nggak salah di Kabupaten Semarang udah berdiri posdaya 64 buah posdaya. Ya, ini sedang di lapangan bisa jadi pusat-pusat pramuka berbasis masyarakat. Nah, kalau misalnya ada gugus depan wilayah di daerah KKN, kan bisa tinggal di langsung masuk. Kalau memang konsep tadi ada istilah gugus depan dan sebagainya, mungkin bisa disinergikan nanti ya dengan masyarakat di desa dan mahasiswa dan sebagainya, bisa kita bangun nanti posdaya di Jawa Tengah gitu dalam rangka untuk menggerakkan keikutsertaan daripada. Jadi mahasiswa seperti kakak tadi bisa terjun dalam bakti sosialnya begitu ya. Ini sangat baik sekali, kita ingin sekali memberikan ilustrasi sedikit mengadik-adik ini. Sekarang memang fenomena perguruan tinggi kan harusnya menjalankan tridharma perguruan tinggi. Ada pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, tapi kenyataannya banyak perguruan tinggi menghilangkan itu arti yang tridharma yang ketiga itu. Seolah-olah sekarang kan berlomba-lomba, seolah-olah pendidikan itu dibuat McDonaldisasi pendidikan gitu, ya. Kalau kita lihat di koran-koran kan itu ditempuh 3 tahun dengan IP 3,9 hampir sempurna. Kalau saya tanya dekati mahasiswa, kamu pernah pengabdian enggak? Enggak pernah. Bagaimana kita punya ilmu?
ilmu harus diabdikan, ilmu amalian amal ilmiah gitu. Harusnya itu, ya diabdikan ilmu kita. Buat apa pramuka banyak ilmunya untuk masyarakat gitu. Sesungguhnya keberadaan perguruan tinggi ini masyarakat yang nuntut keberadaannya gitu. Mari kita kembalikan apa yang kita miliki. Pak Wayan, seperti juga KNPI tadi, nanti KKN mahasiswa bisa menyatu bersama-sama dengan pramuka. Bisa. Barangkali selama tidak ada KKN, pramuka berbasis masyarakat ini justru membina pos-pos daya itu ya. Iya. Lalu KKN lagi masuk mahasiswa. Ada bakti sosial, KNPI masuk lagi. Tapi pembinaan harian bisa oleh pramuka-pramuka berbasis masyarakat. Bagaimana kalau begitu? Bagus Prof, itu untuk sustainable, untuk development di desa langsung dengan langsung. generasi muda. Ya, bisa nah untuk. ini ada Ibu Win dari Sumatera Selatan. Kira-kira kalau di Sumatera Selatan berani nggak kita jual idenya Pak Budi ini? Terima kasih Prof. Perkenalkan dulu mungkin baru mengenal ini. Saya sebenarnya penduduk Semarang. Penduduknya Pak Bibit Waluyo, tetapi diberdayakan oleh Bapak Alek Nurdin. Iya, bisa Prof. Saya yakin Universitas Sriwijaya itu menyambut gembira dan bahkan di sana ada satu kabupaten yang siap, Kabupaten Pemekaran, untuk melaksanakan KKN tematik dan juga nanti kami akan mempromosikan pramuka teritorial. Berbasis teritorial. Ya. Wah, kita beri tepuk tangan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Kemudian saya juga ingin memberikan apresiasi kepada pramuka Jawa Tengah yang kakuardanya itu look handsome. Bisa mati saya ini. Adik-adik harus bangga memiliki kakuarda seperti Kak Budi. Profesor lagi. Profesor pula Prof ya. Itu dia. Jadi sama-sama di depan itu ada 2 profesor, tepuk tangan dong. Ya. Seperti adik yang dari mahasiswa tadi, pramuka memang harus mempunyai semangat dan daya juang yang tinggi. Kemudian saya berpesan jangan jadi pramuka perayaan. Ini karena banyak pramuka perayaan Prof. Karena mau diajak ke TVRI maka pakaian pramuka. Sesudah itu tidak mempunyai kegiatan apa-apa. Ini pramuka perayaan. Pramuka harus menjadi jiwa, benar-benar jiwa pramuka seperti Kak Joko tadi. Itu yang harus dikembangkan dan harus memiliki jiwa entrepreneurship, jiwa kewirausahaan. Dan saya salut kepada pembina dari Ungaran Prof, bahwa untuk suatu kegiatan itu pantang menyerah, harus berusaha dengan kegiatan apapun untuk mendapatkan uang. Ternyata dulu pramuka juga. Iya, dan kalau pramuka untuk kegiatannya menggalang dana sendiri itu udah biasa. Ya. Iya Pak ya. Jadi ini kita masih ada 2 narasumber yang ada di depan. Yang pertama dari SMA ya, adik ini, kakak kita ini. Coba pengalamannya sekarang ini sudah tamat SMA ya. Pengalamannya kok lalu ujuk-ujuk ya. Ujuk-ujuk terus ikut terjun dalam gugus depan pramuka. Silakan. Ya, silakan. Terima kasih. Sebut namanya dulu, SMA mana? Perkenalkan, nama saya Galih, dulu dari SMA Negeri 1 Ungaran. Jadi saya sebenarnya sudah tahu Ungaran teritorial sejak kelas 2 SMA. Tapi berhubung saya masih aktif di gugus depan SMA, saya masih konsentrasi di SMA dulu. Habis selesai SMA saya berpikir, apakah pramuka itu harus berhenti di sini? Terus di perguruan tinggi kan saya belum tahu gimana Racana itu seperti apa. Lebih baik saya meneruskan lagi ke gugus depan yang lebih dekat lagi di Ungaran teritorial. Tepuk tangan. Iya. Terima Tepuk kasih. pramuka. Nah, Oke, terus cerita kegiatannya terus. Oh, boleh saya lanjutkan? Iya, iya. Ini tepuk jadi- tangan supaya kamu seneng dan bersemangat begitu. Ya, bisa. Jadi untuk kegiatan di Ungaran teritorial sendiri, sebenarnya kalau boleh saya bilang konsep sama, tapi untuk pelaksanaannya kita buat berbeda di luar ruangan, walaupun itu entah di lapangan, entah di teras rumah atau apapun, yang penting di luar ruangan. Tapi konsep masih kepramukaan, jiwa pramukanya masih ada. Dan untuk pelaksanaannya sendiri kita
mendapat bimbingan penuh dari kakak-kakak pembina. Jadi setiap ada kegiatan seperti kemarin Laksamana Teritorial Ungaran, kita untuk masalah dana itu dari kakak pembina dan kita dibimbing gimana untuk manajerial diri, manajerial keuangan, manajerial kegiatan, manajerial waktu juga. Jadi untuk kegiatan sendiri kalau dibilang sama seperti di SMA, saya kurang setuju soalnya lebih mengasihkan lagi di gugus depan. Iya. Tapi kalau di Gudep Ungaran ini, teritorial Ungaran memang ada tempatnya ya. Jadi di mana mereka melakukan kegiatan itu ada. Ada. Di mana-mana ada Mbak Iin, tempatnya luas. Ada. Tempatnya tuh di kantor bupati. Halaman kantor bisa, lapangan sepak bola bisa, teras rumah bisa. Bahkan di TVRI juga bisa. Oh iya. Kan banyak halamannya di sini. Enggak, maksudnya kan tetap. Jadi ada apa-apa kegiatan selalu mengacu ke sana gitu ya. Enggak perlu di tidak pos. itu. Di pos saya itu kan pindah-pindah, pos ini, pos ini. Sehingga di Pramuka itu ya Kak Budi ya. Di Pramuka itu ada namanya peta umpet gitu. Mencari di mana tempat latihan, dikasih tanda-tanda. Jadi si teman-teman anak-anak ini harus mencari mana tempat latihan. Pokoknya ikuti, panah. Yang nakal panahnya diputer. Akhirnya ke warung kopi begitu. Bagaimana? Untuk pengalaman saya di Teritorial Ungaran, saya sudah kenal dengan beberapa SMA lain dan gugus depan lain. Di sini kami tidak melihat kamu dari SMA mana dan status kamu seperti apa. Di sini kita sama, walaupun dari segi tingkatan pendidikan ada yang berbeda, tapi kumpul bareng, kita saling ilmu dari penggalang, siaga sama penegak, kita saling berbagi ilmu. Walaupun latihannya nanti beda karena ada pembinaan sendiri-sendiri. Tapi untuk penegak sendiri, saya akui di Ungaran Teritorial itu cukup menyenangkan karena didatangkan pemateri dari yang profesional. Seperti kemarin dari SIUK, jadi kita ada trainer tentang ular, reptil gitu. Jadi kalau ketemu ular tidak usah takut. Itu life skill itu. Tangkap langsung potong goreng gitu ya. Oke, ya. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk Pramuka. Kak Budi ya, kegiatan itu kan macam-macam. Ada kegiatan yang memerlukan keberanian. Ada kegiatan yang memerlukan katakanlah instruksi batiniah seperti rescue. Wah, ini Mbak Kus ini yang ada di tengah ini kegiatannya tidak diinstruksi oleh penggalang maupun oleh pimpinan, tapi panggilan jiwa. Coba cerita Mbak. Luar biasa ini. Terima kasih Kakak. Kami dari Ubaloka Kota Semarang, dalam hal ini Ubaloka singkatannya kalau belum mengenal Unit Bantu Pertolongan Pramuka. Jadi istilahnya SAR Pramukanya Kota Semarang. Iya. Jadi instruksinya kalau ada SAR begitu ta? Kalau ada kecelakaan, kalau ada bencana kita langsung siap sedia, Kak. Coba cerita pengalaman. Jadi kalau pengalamannya seperti misalkan kita ada bencana, baik itu di Kota Semarang sering terjadi rob nggih kakak-kakak. Jadi kita selalu siap tanggap, kita langsung bekerja sama dengan Basarnas dan Limnas Kota Semarang. Kita langsung tanggap ke tempat-tempat bencana yang ada. Kita langsung memakai HT. Jadi tiap-tiap kecamatan kita ada anggota kita tersebar di tiap kecamatan. Selain itu kita juga ada posko juga bareng nama Limnas Kota Semarang di Saklak PB. Itu letaknya di posko Pandanaran, posko 14. Selain itu kita juga ada posko sendiri di sanggar kita Jalan Prof. Hamka daerah Ngalian, Kak. Jadi tidak tergantung ini kamu datang dari sekolah mana. Ini dengan adanya pramuka berbasis teritorial, wah makin yahut gitu ya. Enggak, jadi kalau kita keanggotaannya ada seperti perekrutan khusus itu namanya nanti gladi tangguh Kakak. Ya, jadi itu selama kurang lebih 6 hari kita dilatih life skill. Ya tadi ada makan ular seperti itu, rappling, kemudian ada perahu karet, kita latihan perahu karet bareng
instrukturnya biasanya dari Basarnas seperti itu atau dari Brimob kita juga. Jadi kalian ini otot kawat balung besi. Bisa dibilang seperti itu kakak. Tapi mental tetap itu tadi pramuka. Jadi tetap pramuka. Kalau pas ada semacam longsor, melihat ada duit numpuk, itu langsung diambil apa enggak? Enggak kakak, kita utamakan keselamatan diambil, orang. Dikembalikan kepada yang punya. Iya, keselamatan dulu kak, keselamatan korban dulu. Manusia pertama. dulu ya. Ya. Jadi bukan duitnya dulu. Bukan kak. Saya pikir lalu matanya hijau begitu. Enggak kak, ikhlas bakti kak. Ikhlas bakti, ya. Itu ada masanya kalau untuk Ubaloka? Kalau Ubaloka sendiri kita masanya seumur hidup kak. Seumur Jadi hidup. masih tua pun kita masih di calling gitu, ada bencana di sini siap langsung berangkat seperti itu. Bukan main. Kalau di daerah lain siap begitu ya? Iya, kita juga pernah diperbantukan di daerah Banyumas, Cilacap waktu ada tsunami kecil itu kak, kita juga diperbantukan di sana. Kamu sekarang sekolahnya apa? Kalau saya udah kuliah. Udah kuliah? Kuliah kak. Fakultas? Di UNES. UNES? Oh UNES. Oh ya, saya Dewan Pembina UNES kan. Saya lihat dia semangatnya seakan-akan ini sudah terjadi rob gitu. Jadi Kak Budi, ini salah satu ya, yang generasi muda yang senang adventurir itu ada kesempatannya untuk pramuka. Betul. Bisa Kak Budi cerita lain, apa yang kira-kira menarik untuk generasi muda yang jiwanya adventurir seperti Kak Gus ini? Ya, jadi sebenarnya kalau kita cerita mengenai pramuka Kak, itu cabangnya banyak sekali. Betul, betul. Ini salah satu yang menarik ya, yang tidak mereka, banyak diketahui. Iya. Kan daripada kita lompat-lompat sendiri di rumah kan, lompat tapi menolong yang terkena bencana. Jadi Ubaloka Jawa Tengah Kak, ini sudah sangat diakui di tingkat nasional. Sampai pada saat gempa di Klaten dan Yogyakarta ini luar biasa. Adik-adik punya pengalaman yang menurut saya jarang dialami orang lain. Betul. Bungkus nasi 2.000 kan bisa kapalan Kak? Bungkus nasi untuk korban 2.000. 2.000 bungkus. 2.000 bungkus itu untuk siang, malam, pagi. Ketoknya mau ngono tok, tapi ya capek banget itu. Itu baru yang sederhana. Tapi artinya apa? Kalau ada kecelakaan dimanapun, itu kontak Ubaloka pasti akan mengirim. Saat itu juga berangkat Kak. Nah, ini nanti dikelompokkan setelah mereka usianya penegak pandega seperti adik-adik ini. Yang tertarik untuk rescue, dia masuk di Ubaloka. Nanti ada pelatihan selamnya, ada pelatihan tadi menggunakan, ada rappelling, ada peluncuran, kemudian mengenal hewan-hewan yang berbahaya, kalau yang suka ini. Tapi ada juga yang mereka tertarik kepada, saya kepingin ada life skill, tambahan keterampilan hidup. Untuk menolong tetangganya. Dia bisa masuk di dalam koridor disebut dengan saka Kak, biasanya tempat-tempatnya. Persis. Saya kepingin mengembangkan wisata desa. Kalau gitu saya tak jadi pemandu wisata. Itu seragamnya pramuka bisa jadi pemandu wisata. Betul. Ada juga yang pengen, saya suka menolong orang yang sakit. Masuk saka kencana, dibekali ilmu-ilmu kesehatan. Saya Bakti jadi terkutik itu. Kencana BKKBN. Zaman saya jadi menteri dulu, saka kencana yang bikin saya. BKKBN. Kalau pengen memberikan tentang reproduksi remaja, betul. tentang KB, masuk saka kencana. Betul. Peminatan ini kalau masuk ke berbasis lapangan, langsung dekat langsung rakyat. dengan masyarakat, ketemu. Betul. Masyarakat mau tanya apa, dia bisa jawab. Betul. Bisa memberikan sosialisasi, Jadi bisa banyak membantu. sekali wadah-wadah yang menampung tergantung minat mereka mau kemana gitu ya. Disitulah KNPI, barangkali sekali lagi KNPI dihimbau anggotanya supaya segera, saya kasih 1 menit. Ya saya kira karena mempunyai semangat yang sama, semangat untuk mendidik generasi muda, semangat untuk membangun generasi muda supaya nasionalisme dan semangat berwirausaha, semangat untuk kebersamaan, gotong royong, persaudaraan. Saya kira KNPI sangat respect ya dengan apa yang sudah dilaksanakan dan apa yang
direncanakan oleh Gerakan Pramuka untuk kedepannya, dan kami juga sangat menyambut baik itu. Mudah-mudahan nanti ada kesamaan-kesamaan kesamaan-kesamaan yang lain gitu. Bukan hanya pada aspek program gitu. Akan tapi barangkali ada kesamaan-kesamaan yang nanti bisa kita sinergikan dan untuk pola pembinaan generasi muda ke depan, sehingga ada kolaborasi antara KNPI dan Pramuka secara paradigmatis barangkali ya. Jadi tidak hanya berbasis program yang bersifat instan, akan tapi mungkin bisa sustainable, berkelanjutan, direncanakan dengan matang. Sehingga, bagus, kita beri tepuk tangan. Kak Soekardi, barangkali setengah menit. Harapannya untuk Hiprada. Saya berharap kepada kakak-kakak yang dulu bergerak di bidang kepramukaan, yang sekarang usianya di atas 25 tahun dan tidak menjadi petugas struktural dan fungsional sebagai andalan maupun sebagai pembina pelatih, kita bergabung di Hiprada karena roh kita akan berangkat menggerakkan pramuka-pramuka di setiap gugus yang ada di wilayah teritorial Jawa Tengah ini. Dan bersama itu juga akan membangun posdaya dalam rangka meningkatkan kemampuan anak-anak kita di pedesaan yang sekarang belum tersentuh hal-hal pendidikan itu. Dengan begitu maka akan memperkokoh kita semuanya. Ada berapa anggota di Hiprada sekarang, Kak? Setengah menit. Ya, kita memang berharap. Anggotanya berapa jumlahnya sekarang? Anggotanya, kita menyebar seluruh kabupaten di Jawa Tengah. Dan insya Allah pada akhir bulan ini kita akan semuanya sampai di kecamatan. Oh iya, alhamdulillah. Baik. Sukses Kak Jarwo, monggo. Pak Marsono. Terima kasih. Sesepuh deposito tadi, Pak. Kami setelah melihat kiprah daripada Pramuka ini, alangkah kurang baiknya kalau ada orang yang mengatakan bahwa pemuda sekarang ini dalam keadaan degradasi moral dan sebagainya. Nah ini ternyata dengan Pramuka yang seperti sekarang ini kita lihat, ini lebih membanggakan, bukan hanya semangat-semangatnya, tapi juga gerakannya ini lebih nyata dan lebih bermanfaat pada masyarakat, bangsa dan negara. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Nah, sebagai penutup, Kak Budi sekarang. Dengan semangat Hari Pramuka, kami mengajak pada saya dan seluruh anggota Pramuka di Jawa Tengah. Yang pertama, banggalah menjadi pramuka. Dimanapun adanya. Ya? Dimanapun Anda berada. Yang kedua, kepada orang tua. Berikan kepercayaan kepada putra-putrinya untuk bisa mengenyam pendidikan kepramukaan yang baik dan benar. Karena melalui pendidikan itu, yakin selain hard skill yang diperoleh di pendidikan formal, akan berkembang juga soft skill-nya yang menjadi bekal dan sukses di masa yang akan Pramuka. Iya, baik, terima kasih. Dan kita ketahui bersama ini bahwa Pramuka itu merupakan wadah untuk membentuk jiwa dalam mengisi pembangunan dengan penuh semangat nasionalisme. Setuju ya? Saya minta yelnya terakhir. Arum Dalu, mandiri selalu, tepuk Pramuka. Baik, terima kasih. Kita akan berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk lagu yang terakhir. Dek, deg-degan dek, deg-degan, jantungku deg-degan, nalikane aku krungu kabare, ora ngira dek
aku rang lekewo. Apa bener sampean wis pisahan? Tratapan mas, tratapan mas, tratapan. Nopo tratapan? Iya. Orang ngira kepanggih kalih sampean. Tak kira mas sampean isih bujang. Lah kok jebulane sampean duduk anyaran. Pancen kok. Ketone ketuke telo mumpung kepethuk de ayo ke ndang apa. Tuku-tuku mas neng kutha Semarang. Lagi ketemu kok wis wani bilang sayang. Sature malam minggu. Aduh wong ayu cok gawe bingung atiku. Menyang Solo mas tuku selendang biru. Aja sembrono nadyan aku janda baru. Nganten anyar lho kok janda baru piye to? Oh ya. Wong komendane ning ngarep kono lho.